Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil dari kerja kami, yaitu penerapan SMK 3 proyek konstruksi di Indonesia dengan studi kasus pembangunan jembatan Dr. Insinyur Soekarno di Manado. Sebelumnya, izin memperkenalkan kelompok. Yang pertama ada Irfan Nahara Madani dengan NIM 20513-071. Yang kedua, Hakim Pitutur dengan NIM 20513-073. Yang ketiga, ada Novelix Mamelani dengan NIM 20513-226. Dan yang terakhir, Fahra Syifa'ah Ruh Cahyani dengan NIM 20513-247. Di mana di dalam studi kasus ini terdapat poin-poin. Yang pertama ada gambaran umum, yang kedua ada lingkup SMK 3, yang ketiga ada siklus prinsip SMK 3, dan yang keempat ada kesimpulan. Ya, untuk selanjutnya yaitu gambaran umum. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau disingkat dengan SMK 3 merupakan sistem perlindungan bagi tenaga kerja dan jasa konstruksi untuk meminimalisasi dan menghindarkan diri dari risiko kerugian moral maupun material, kehilangan jam kerja maupun keselamatan manusia dan lingkungan sekitarnya yang nantinya dapat menunjang peningkatan kinerja yang efektif dan efisien. Proyek pembangunan jembatan Dr. Insinyur Soekarno yang di Manado merupakan salah satu proyek konstruksi yang memiliki risiko kecelakaan kerja yang tinggi. Salah satu penyebabnya penggunaan alat-alat berat dan mesin-mesin canggih yang memerlukan keahlian untuk menggunakannya dengan benar. Oleh sebab itu, perlu diadakan penelitian tentang evaluasi penerapan SMK 3. Manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang dilaksanakan dengan sebaik-baiknya diharapkan akan memberi iklim keamanan dan ketenangan kerja, sehingga sangat membantu dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Selanjutnya adalah lingkup SMK 3, di mana yang pertama terdapat kebijakan K3. Untuk standarnya sendiri terdapat dua macam, yaitu standar nasional dan standar internasional. Pada proyek pembangunan jembatan ini, standar dan pedomannya menggunakan standar internasional. Yang pertama ada ISO 901 tahun 2000 tentang sistem manajemen mutu. Kemudian yang kedua ada ISO 1401 tahun 2004 tentang manajemen lingkungan, dan yang terakhir ada OHSAS 1801 tahun 1999 tentang keselamatan dan kesehatan kerja, di mana untuk standarnya sendiri di proyek ini yang utama menggunakan pedoman pada OHSAS ini, di mana komponennya sama dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia nomor per titik 05 garis miring 1996. Kemudian yang kedua adalah struktur organisasi, di mana untuk struktur organisasi K3 ini setiap perusahaan dan proyek memiliki struktur yang berbeda. Hal tersebut didasarkan pada kondisi atau jenis proyeknya. Jika melihat pada RMK 3L terdapat struktur organisasi K3 yang meliputi manajer proyek, manajer K3, manajer engineer, hingga terdapat security. Kemudian terdapat partisipasi dan konsultasi pekerja. Untuk partisipasi pekerja dalam proyek yang utama adalah dengan menerapkan peraturan dan sistem yang telah ditetapkan. Pekerja ikut serta dalam program K3 untuk di proyek ini sendiri telah dibentuk tim tanggap darurat, dan di mana untuk pembentukan dan persiapan dilakukan oleh perusahaan sebelum proyek dilaksanakan. Selanjutnya terdapat partisipasi dari pekerja untuk input adanya risiko di lingkungan kerja menjadi salah satu partisipasinya, dan yang terakhir adalah penyediaan mekanisme. Selanjutnya ada siklus prinsip SMK 3. Yang pertama itu ada perencanaan K3. Perencanaan K3 sendiri dibuat oleh perusahaan, di mana penyusunannya melibatkan ahli K3, panitia pembina K3, wakil pekerja, ataupun pihak ketiga yang terkait di perusahaan atau proyek pembangunan. Dalam perencanaannya sendiri tersebut terdapat beberapa hal rinci yang harus dipenuhi. Yang pertama, terdapat identifikasi bahaya resiko, kemudian penilaiannya, lalu ada pengendalian resiko dan juga dampak lingkungan untuk mengetahui seberapa besar potensi bahaya proyek pembangunan jembatannya. Untuk pemenuhannya itu pemenuhannya terhadap perencanaan K3 yang efektif dengan output yang terukur dilakukan sesuai dengan persyaratan.
agar sesuai dengan kondisi lingkungan kerja dan pelaksanaan dan penerapan SMK 3-nya. Pelaksanaan rencana K3-nya sendiri memiliki syarat minimal kegiatan, yaitu ada tindakan pengendalian, kemudian ada perancangan dan rekayasa prosedur, kemudian ada instruksi kerja, lalu penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan. Selain itu ada pengadaan barang dan jasa, kemudian produk akhir, serta terdapat upaya menghadapi keadaan darurat. Operasional proyek yang diterapkan oleh tim telah memenuhi elemen dari SMK 3. Elemennya dapat dilihat dalam dokumen terlampir. Kemudian ada kesiapsiagaan dan tanggap darurat. Untuk kesiapsiagaan dan tanggap darurat sendiri dilakukan oleh tim tanggap darurat, di mana sesuai dengan penerapannya dalam klausal 447, di mana organisasi harus menetapkan dan menjalankan dan memelihara prosedur mempertimbangkan keperluan tanggap darurat. Kemudian organisasi harus tanggap terhadap situasi darurat. Selain itu, organisasi harus merevisi prosedur jika diperlukan dan juga menguji prosedur. Nah, yang selanjutnya ada pemantauan dan evaluasi kinerja. Yang pertama ada evaluasi kebijakan ketiga. Evaluasi ini untuk mengetahui pengaruh dari implementasi komitmen manajemen yang dibuat dalam kebijakan ketiga perusahaan terhadap produktivitas kinerja pekerja. Yang kedua, ada evaluasi tujuan, sasaran, dan kinerja ketiga. Evaluasi ini untuk mengukur keefektifan dari pelaksanaan ketiga yang telah sesuai dengan kebijakan perusahaan yang dituangkan dalam dokumen tertulis berupa laporan, angka kecelakaan kerja, gambar pelaksanaan K3 di lapangan, dan program-program K3 perusahaan. Selanjutnya ada evaluasi efektivitas penerapan SMK 3, yang dimana evaluasi terhadap standar SMK 3 yang diterapkan OHSAS 1999 standar internasional berjalan dengan baik sehingga dapat memberikan pengaruh baik bagi lingkungan kerja dan pekerja yang tidak menimbulkan kecelakaan kerja yang fatal dan berdampak pada terganggunya pelaksanaan pembangunan. Di sini ada perbaikan berkelanjutan, di mana peningkatan efektivitas SMK 3 dilakukan dengan mengukur hasil temuan inspeksi dokumen untuk menjamin pelaksanaan kebijakan ketiga berjalan secara efektif dan sistematik. Tujuan dilakukannya agar dapat meningkatkan kesadaran keselamatan selama bekerja untuk mengurangi kecelakaan kerja selama proses pembangunan. Perbaikan yang dilakukan berupa tindakan koreksi dan pencegahan serta prosedur penanganan ketidaksesuaian. Di sini ada beberapa pendekatan. Yang pertama ada pendekatan langsung dengan poin 50%, yaitu himbauan penggunaan alat pelindung diri. Yang selanjutnya ada dengan poin 50%, pemasangan poster dan pemberian penghargaan dan hukuman. Ya, selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan kali ini yaitu proyek pembangunan jembatan Dr. Insinyur Soekarno di Manado telah merencanakan dan menetapkan SMK 3 dalam pelaksanaannya. Hal tersebut dapat dilihat juga bahwa hasil dari wawancara dan observasi sesuai dengan elemen SMK 3 bahwa proyek sepenuhnya telah melaksanakan setiap elemennya. Penerapan SMK 3 didasarkan pada OHSAS 18.001/1999. Manfaat dari penerapan SMK ini merupakan berpengaruh baik bagi pekerja dan perusahaan, di mana tidak terdapat kasus kecelakaan kerja maupun penyakit yang menyebabkan kematian. Next. Nah, di sini ada referensi dan beberapa referensi yang dapat kami gunakan dalam pembuatan PPT ini. Nah, sekian, terima kasih dari presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.